langsung diundang sama Raja Brunei. Coba bayangin, itu waktu itu untuk dalam rangka apa sih, Mbak? Sebenarnya banyak permainan waktu SD gua. Salah satunya yang pakai batu tuh. Apa tuh? Tenang, bukan tawuran. Tuh. Geng perempuan itu. Geng perempuan itu Namanya semua. apa tuh? Namanya sih agak-agak serem ya, Bo. Apa tuh? Coba sebutkan namanya. Troublemaker. Troublemaker. Pembuat onar. Serem kan? Rusuh berarti dari SMA ya? Itu apa? Geng kerusuhan apa itu? Perjalanan cinta. Astaga. Pak Mas dan Bumba itu pasti nggak ada yang tahu perjalanan cinta seorang anak Pinem itu seperti apa. Nggak pernah dibuka kan? FTV. Oh, FTV pernah? horror, pernah. Ada 2 apa 3 judul gitu. Jadi apa tuh? Jadi apa? Emang kalau horor cocoknya jadi apa? Coba selain pemeran utama wanita terbaik dalam teater, kalau dalam sinetron atau film atau FTV, Mbak pernah nggak memenangkan atau dinominasikan dalam suatu penghargaan? Percaya deh, semua ibu, gue yakin secapek-capeknya ngurus anak, itu rasa bahagia yang nggak pernah gue rasain, anugerah yang terindah gitu dari Tuhan buat gue. Hai Pak Mas dan Bumba, balik lagi ke Sogi Sit on Global Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang artis senior, Tua dong. berkebangsaan Indonesia, berdarah Batak. Nah, di Sogi ini kita punya segmen yang namanya obrolan inner circle atau inner circle talk. Nah, apa tuh inner circle talk? Jadi kita akan ngomongin hal-hal yang kalian, Pamas dan Bumba pasti belum tahu, karena obrolan ini cuman inner circle aja yang tahu. Pasti seru banget kan? Dan kita akan membuat Mbak Ana Pinem nanti membicarakan tentang 11 hal yang kalian pasti belum tahu. Yeay, oke. 11. Jadi langsung aja nih, welcome Mbak Ana Pinem. Terima kasih banget nih aku udah merepotkan. Nanti aku kasih lihat kita perjuangannya gimana. Dan beliau masih tetap happy ini ya kan. Terima kasih banyak. Luarnya aja sih Sel. Deg-degan gue. Enggak. Happy selalu. Happy selalu. Makasih banget udah datang Mbak Ana. Jadi gimana, hidup happy nggak? Happy banget. Happy banget. Yang penting bersyukur. Oke, yang penting bersyukur. Udah siap mau kita korek-korek? Sebenarnya sih 11 pertanyaan kurang ya. Oke. 100 gitu. 100. Biar sampai tengah malam kita ngobrol. Oh boleh, kangen kan udah lama gak ketemu. Langsung. Oke Sel, siapa takut? Nih, kita langsung saja. Film Yang Mbak. pertama, semoga nggak susah nih soalnya. Oke. Sel yang baca. Pertanyaan pertama. Waktu SD sukanya main apa sih? Waduh jauh banget dong mundurnya ke SD. Nih nggak apa-apa lah. Oke. Gue flashback dulu ke SD. Jauh banget. Puluhan tahun yang lalu soalnya. Waktu SD apa tadi? Waktu SD sukanya main apa? Mainnya sebenarnya banyak permainan waktu SD gua. Salah satunya yang pakai batu tuh. Apa tuh? Tenang, bukan tawuran. Itu namanya dampu, tahu nggak dampu? Tahu nggak? Batu. Ah, Timpuk-timpukan kan? pakai kaki, timpuk, iya jadi Iya. kita bisa pakai kaki. Nah itu salah satunya main dampu, galasin, terus karet, terus main tak umpet, Petak umpet. petak umpet, terus mandi kali. Mandi kali. Kali, sungai. Masih ada kali di Jakarta. Tahun berapa itu, Mbak? Wah dulu sih masih bagus, sungainya nggak yang kayak sekarang kering gitu, enggak. Masih dalam-dalam Masih, lah ya, masih. gitu. Berenang gitu, dangkal Berenang. kalinya. Sambil cari batu. Kayaknya batumu. Iya, pokoknya kalau ngeliat batu, wah oke nih untuk main dampu ya. Oh, jadi nyelam ke kali, ngambil batu, batunya untuk main dampu. Iya. Oh, salah dekat satunya. sekali ya, punya kedekatan dengan Banget. batu ya. Pokoknya seru banget. Mandi kali salah satunya yang gue tuh nggak pernah lupain sampai sekarang. Karena buat gue happy banget sih ya siang-siang terus kita kena main air gitu sama temen-temen. Rame-rame. Rame-rame mandinya. Itu
lompat. Kalau ada ketinggian dikit lompat dari situ, ada jembatan lompat dari jembatan. Dari jembatan Dari lompat. jembatan kan kadang sungai itu ada jembatan untuk ini kan, untuk desa ini sama desa ini gitu kan, lompat dari jembatan. Lompatnya yang serius gitu, yang shoot gitu. Serius, Bukan yang gitu enggak. lompat-lompatan. Gue bingung kenapa nggak tinggi-tinggi ya. Padahal mainnya lompat-lompatan dari kecil. Kali gitu kan. Karet. Udah begitulah pemberian dari Tuhan. Ya kan? Tapi seru tuh. Masih pengen nggak kalau sampai sekarang nih masih suka begitu nggak? Ya enggak lah, Sam. Udah nggak ada lawannya kayak. Kalau sekarang ini kalinya kan lu tau sendiri. Kalau Iya nggak sih. kalinya gede banget, kalinya kering. Iya sih. Sekarang nggak seindah zaman dulu ya. Kondisi alam kita. Aduh ya ampun, dalam banget. Lanjut ya Mbak. Lanjut. Cari yang lebih seru lagi nih pertanyaannya. Apa nih? Pertanyaan selanjutnya. Mbak Ana itu pernah ngerasain casting gak sih? Apa langsung tenar? Pernah dong, Sela. Oh, pernah. Kirain lu langsung tenar gitu. Pokoknya perjalanan casting gue tuh panjang banget. Ya? Apa tuh? Dari pertama gue casting itu, gue casting iklan. Banyak kan nggak dapetnya sama dapetnya. Wah. Tapi kata orang kalau banyak ditolak itu begitu dapat langsung Bener banget. Dan casting sinetron. Pokoknya casting, semuanya casting. Nggak ada yang tiba-tiba di calling gitu, enggak. Ada nggak pengalaman keseruan waktu lagi casting gitu? Pernah. Jadi gue pernah casting datang sama temen gue. Jadi kan kalau kita tuh dulu casting ketemuan janjian di mana gitu, terus bareng ke PH. Nah, kebetulan nih PH jauh dari tempat kita janjian ini. Naik angkot, naik turun angkot, bus angkot. Sampai di tempat casting, di depan PH-nya. Itu tiba-tiba kita ngeliat yang datang casting tuh cantik-cantik dan wangi-wangi dan rapi-rapi, sedangkan kita tuh udah hancur banget dandanannya. Akhirnya nggak jadi casting dan pergi ke mall. Gak jadi casting? Nggak, ngadem aja di bawah. langsung PD-nya tuh langsung hilang, gone. Oke, langsung menyerah tuh ya. Menyerah. Pada saat itu gitu. Ya itulah salah satu pengalaman casting sinetron. Terus pernah juga casting iklan bareng-bareng sama temen naik Kopaja gitu. Terus sendal gua keinjak dan putus. Iya, tapi mau nggak mau udah jalan mau ke lokasi casting, sampai juga, dan pas mau castingnya pinjam sendal temen gitu. Berarti sampai dari sendal putus sampai ke lokasi itu terpincang-pincang gitu jalan. Terpincang-pincang sambil megang temen. Kebayang gak sih? Dari turun bus gitu kan. Itu perjuangan casting saya. Nah pulangnya beli sendal. Kayaknya waktu itu gue nggak punya duit, Sel. Gue nggak tahu, gue lupa pulangnya, akhirnya gue nyeker sebelah atau nyeker dua-duanya. Itu perjuangan. Kalau pada saat itu pasti sedih banget, tapi sekarang ceritainnya sambil ketawa-ketawa. Seru, ya. Jadi seru. Pengalaman seru. Kan. Apa lagi nih casting? Ada lagi nggak? Apa cuma Casting, itu doang tuh? ada. Jadi pas casting sinetron, itu PH-nya Mas almarhum Arswendo. Nah, gue datang tuh sama teman gue casting. Biasa casting kita dikasih nukilan gitulah ya, cuman satu adegan. Oh, Satu scene lah, satu scene. Untuk meranin ibu-ibu Betawi apa gitu. Oke. Udah baca, udah siap, udah masuk casting. Wah, udah kelar. Biasa kan kalau kita casting kelar ya udah pulang gitu, tinggal nunggu kalau dapet jadi calling, kalau enggak ya enggak. Jadi udah pulang, pas di perjalanan langsung ada telepon tuh. Gak tahu nih siapa nih. Ternyata langsung dipanggil. Itu senengnya what gitu loh. Belum sampai kita mau balik ke kampus tuh, belum sempet sampai udah di calling, suruh balik lagi untuk ngambil naskah. Wah, itu seru banget sih. itu sinetron pertama. Sinetron, Sinetron iya. pertama. Pertama banget di luar sinema art. Belum sampai udah langsung Iya, belum dipanggil. Berarti membekas banget tuh di beliau ya. Mungkin pas banget yang dicari, yang kayak gini mungkin ya udah akhirnya. Langsung. Apa tuh peran waktu itu? Jadi ibu Betawi begitu. Punya anak atau Ada namanya Ibu Botak. apa Mak antagonis atau Enggak, lawakan aja. lawakan protagonis lah ya. Ibu-ibu Betawi yang Rame. Rame. Gitu. Oh, mantap, luar biasa. Iya, pengalaman. Lanjut. Apa nih? Yang rahasia agak dalam gitu. Aduh, jangan Mudah-mudahan dalam-dalam, kepilih nih, Sela. ya kan? Bahaya dalam-dalam. Apa tuh? Dapat bocoran kalau pas lagi SMA Mbak Ana itu pernah jadi anak geng. Waduh, Geng apa tuh, bahaya nggak tuh? Nah, geng. Geng apa Mbak? betul banget. Jadi kita satu kelas itu ada 9
anak cewek 9 orang. Nah karena kita cuman dikit, lebih banyak cowoknya, jadi selalu ngumpul gitu loh, kemana-mana ngumpul, akhirnya terbentuklah geng itu. Geng perempuan itu. Geng perempuan itu. Namanya apa tuh? Namanya sih agak-agak serem ya, Bo. Apa tuh? Coba sebutkan namanya. Troublemaker. Troublemaker. Pembuat onar. Serem kan? Rusuh berarti dari SMA ya? Itu apa? Geng kerusuhan apa itu? Sebenarnya bukan rusuh yang jelek. Jadi tuh sebenarnya kalau kita kumpul bikin suasana ramai gitu loh, seru. Pokoknya kalau ada orang 9 pasti rusuh aja, maksudnya rusuh rame gitu, nggak rusuh yang rusuh onar. heboh gitu. Makanya dibikin lah grup itu sama teman-teman kita. Tapi nggak pernah bikin keonaran kan? Enggak. Tapi paling rusuh apa nih? Paling rusuh apa nih coba? Paling rusuh untuk ngirit ongkos, kita numpang mobil bak kebuka. numpang. Tapi nggak yang mobil jalan kita ya kejar-kejar, nggak. Kita stop. Sopan. Karena cewek-cewek sini stopnya sopan. Stop dulu, mobilnya berhenti, izin dulu Pak, mau numpang sampai sini boleh Pak? Oh iya ya naik. Nah naik, bantu-bantuan naiknya gitu, duduk rapi, nggak yang berdiri gitu kena angin, nggak, duduk rapi gitu. Jadi emang niatnya untuk menghemat ongkos waktu pada saat itu. Biar bisa jajan gitu, sih. biar bisa jajan. Tapi mas-mas mobil pickupnya tuh sampai ya kasihan nih anak-anak gitu kan pasti ya. dia punya anak juga, jadi kasihan anak-anak cewek. Ya, tapi sopan gitu kan. Sopan kita. Begitu selesai bilang terima kasih Pak, dong, terima gitu. kasih. Ya ampun. Bilang terima kasih Pak, ya gitu. Yang penting safe ya. Safe, Gitu. benar. Ya ampun. Ya gitulah. Seru ya. Masa SMA. Seru ya ternyata ya SMA-nya ya. Kita lanjut deh. Kok jadi aku yang ambil? Itu mana? Itu kan kita sampai itu loh gara-gara geng troublemaker nih, Mbak. Oh iya betul. Nah ini dia nih, Apa tuh? perjalanan cinta. Astaga. Pak Mas dan Bumba itu pasti nggak ada yang tahu perjalanan cinta seorang Ana Pinem itu seperti apa. Nggak pernah dibuka kan? Nah, nih kita pengen tahu nih, dulu ceritanya gimana sih waktu pertama kali ketemu sama suami? Ini karena lu aja yang nanya, gue mau jawab. Sebenarnya paling males ditanyain soal-soal yang kayak begini. Iya dong, inner circle. Oke, pertama kali ketemu sama mantan pacar itu di tempat kerja. Tuh, jadi waktu itu ada kerjaan bikin sandiwara radio. Nah, gue salah satu pemeran tokoh di sandiwara radio itu. Terus suamiku tuh jadi operatornya. Itu operator apa tuh? Untuk ngerekam suara sandiwara radio itu. Oh, yang pakai. Jadi misalkan nih kayak studio gini ya. Misalkan studio gini nih, ya, kan? dia di sana, kita di sini. Gitu. Jadi dari balik kaca lirik-lirikan gitu. Sebenarnya sih awalnya kayaknya belum ada rasa ya. Oh, awalnya belum ada rasa. Belum ada rasa. Tahun berapa tuh, Mbak? Tahun berapa ya? 2000 awal lah. 2000. Berapa lama tuh, Mbak? Lirik-lirikan di balik kaca. Nggak lirik-lirikan sih ya, selesai maksudnya kerjaan itu terus ada kerjaan lain. Nah, mungkin di situ. Oh, gitu. Jadi mungkin awalnya tuh Mas Pasti dia ngelihat gue dialognya apa? manis. Salah cewek, wah serem juga dia. Ada orangnya di sini. Ada orangnya di belakang. Jangan sampai nanti sampai rumah berantem. Oh, udah lama tuh nggak berantem. Malah pengen. Enggak, jangan. Jadi pasti waktu lagi pertama kali ketemu kan pakai earphone gitu. Apa headphone ya? Headphone gitu kan. Terus wah, kayaknya itu manis tuh. Suaranya enak banget nih, ya kan? Boleh nih kayaknya next job lagi dipanggil. Mungkin. Akhirnya dari situ mulai Iya, cinta dari situ. bersemi. Mulai kenalan lebih jauh. Nah, lebih jauh tuh prosesnya berapa lama sampai nikah, Mbak? 4 tahun lah. 4 tahun sampai nikah. Sebenarnya 2 tahun udah siap lah gitu, udah saling kenal. Cuman 2 tahun itu kita untuk nabung biaya pernikahan. Boleh nggak sih nanya sesuatu? Apa yang membuat Mbak Ana lalu memutuskan bahwa ini orang ini? Boleh nggak? Boleh. Kalau nggak dijawab kalau. Sebenarnya Sela nanti juga akan merasakan itu gitu loh.
kayaknya iya itu bisa kita rasain sendiri di hati, ini orang emang ini gitu yang bisa nemenin gua atau yang cocok sama gua. Nggak bisa diucapin pakai kata-kata juga ya, karena rasa nanti 2 tahun itu kan proses. Gua kenal sama dia, sama keluarganya, ya itu akhirnya nanti lu merasa, oh ini dia Tiba-tiba udah. gitu. Heeh. Beda ya? Iya beda, kalau lu nggak siap dengan dia lu akan ngerasain nggak siap gitu ya. Belum ngalamin. Sabar Ya, lagi didoain. amin. Amin. Ini pelajaran berharga memang dari orang-orang yang aku pernah cerita sama Pak Mas dan Bumba di rumah itu, kalau aku tuh kebanyakan teman-teman aku adalah orang-orang yang lebih tua. Kenapa aku seneng ngobrol sama orang-orang yang lebih tua? Karena ini banyak sharing pengalaman gitu kan. Mbak Ana ini termasuk salah satu orang yang dulu beliau awal-awal itu jadi ibu aku perannya, lalu abis itu lama-lama kita jadi temen ya Mbak, jadi geng waktu itu ya, sinetron ART ya, kita jadi temen segeng gitu. Lu nggak ngebalap gua berarti ya. Ngebalap tuanya gitu. tapi emang dari dulu kan Mbak, kita tuh ngobrolnya tuh kayak apa ya, Mbak Ana ini banyak nasehatin aku gitu, di sela-sela break. Sebagai seorang ibu, Kok ibu? kan perannya ibu dan anak. Oh iya benar. Tau nggak kita dulu pertama kali jadi ibu dan anak pas lagi apa Mbak, ingat nggak? FTV FTV. Rambut kita keribu dua-duanya sama adeknya. sama adik. Jadi saya punya adik, Mbak Ana itu jadi ibu keribu, Kribo, anaknya kribo semua. anaknya keribu semua. Dan pernah rambutnya bangun tidur kusutnya tuh ya. Isinya lucu males banget banget sih. Tapi itu pertama kali dan happy banget. Oke lanjut. Udah berapa ratus? Baru berapa, baru dikit. Ini yang dalam-dalam belum nih. Apa sih yang dalam? Nah ini agak dalam. Pengalaman Mbak Ana ngurus anak. Jadi Mbak Ana ini kan baru punya anak tuh umur 5 tahun ya. 5 tahun. Umur 5 tahun. Berarti kemarin pas lagi COVID tuh lagi repot-repotnya COVID. Lagi anak lagi pasti baru belajar jalan, baru belajar bicara gitu kan. Itu ada pengalaman-pengalaman yang seru apa tuh Mbak? Waktu COVID emang anak masih umur setahunan, dan itu memang masa yang kurang inilah ya, ngurus anak tuh agak-agak panik, takutnya kena apa-apa gitu, jadi agak di saat itu tuh ngurus anak capek badan sama capek pikiran. agak serem juga gitu. Cuman sekarang ini udah lewat COVID, terus anak juga udah TK, itu ngurus anak banyak serunya walaupun capek, tapi percaya deh, semua ibu gue yakin secapek-capeknya ngurus anak itu rasa bahagia yang nggak pernah gue rasain. Itu pokoknya apa ya, susah. Punya anak tuh buat gue kebahagiaan yang anugerah yang terindah gitu dari Tuhan buat gue. Memang capek ngurus anak, tapi nggak ada apa-apanya dibanding kebahagiaan yang gue rasain. Mbak Ana tuh ngurus anak sendiri sama suami aja. sama suami, jadi nggak pakai babysitter nggak pakai gitu. Nggak pakai. Kenapa? Karena awalnya memang gue merasa gini, Tuhan tuh udah ngasih gue anak tuh udah setelah gue lama gitu kan. Nah pas gue dikasih, terus gue udah lama nih kerja karena gue belum punya anak ya, kerja. Akhirnya gue punya anak nih dikasih sama Tuhan. Masa gue langsung kerja lagi gitu? Enggak, gue jadi gue pengen nih ngerasain ngurus anak benar-benar berdua sama suami gue tuh yang total lah gitu, nggak yang ninggalin dia kelamaan gitu. Ada favorit apa sih Mbak? Kalau aku tuh paling suka gitu kan, kalau sama keponakan aku tuh aku suka banget nyium ketek bayi itu enak banget gitu. Yes, kalau Mbak Ana kalau sama anak tuh paling suka ngapain gitu? Paling suka meluk dia sama nyium dia. Diulul-ulul Iya. Gitu. Itu dia juga sukanya begitu sih. Oh gitu, happy dia kalau digituin. Oh ya ampun. Tapi emang enak banget sih rasanya nyium anak itu. Beda ya. Ponakan aja seru ya. Iya. Begitu. Ini emang kayak ada misi terselubung. Cepetan. lanjut yang lain.
Mbak Ana Pinem tuh pernah main film horor nggak sih? FTV. Oh, FTV pernah? horor, pernah. Ada 2 apa 3 judul gitu. Jadi apa tuh? Jadi apa? Emang kalau horor cocoknya jadi apa? Jadi haknya lah. Jadi hantunya. Ya iyalah, Sel. Film hantu. Film Peran hantu utama ya kan? dong. Nggak peran utama juga sih. Jadi nakutin peran utamanya. Film hantu. Iya, film hantu. Mana jadi hantunya? Peran utama dong. Peran utamanya itu yang takut hantu. Oh, yang takut. Hantu apa sih Mbak dulu tuh Mbak? Yang FTV sama Mas Jose itu gue pernah jadi hantu sumur. Hantu sumur. Serem kan? Jadi Itu gue tuh ngapain tuh? ceritanya penari ronggeng, terus dibunuh, akhirnya dimasukin ke dalam sumur. Nah, sekian tahun kemudian keluarlah dia. Tangan panas gitu kan. Terus Pas mukanya lumutan. Setan lumut. itu satu rumah. Setan sumur maksudnya, cuma karena sumur udah nggak kepake gitu kan. Jadi lumut semua kali ya, Mbak. Ya gue keluar lumutan. Tapi mau bener Mbak dilumutin gitu. Iya, hijau gitu. Efek-efek pakai apa? Aduh, sampai gue tuh saking Mas Josenya kasihan kali. Udah pakai tari ronggeng itu kan pakai kebaya gitu kan. Digendong sama Mas Jose sampai ke pindah set itu. Lucu banget ya. Jadi bener-bener itu bener-bener sumur gitu di Sumur. Mbak bener-bener masuk sumur. Sumur tapi di anak art yang bikin. Oh di set gitu Nah, sumur di set. set. Tapi dalam lumayan dalam. Lumayan lah, lumayan pakai tangga gitu. Dikasih air nggak bawah? Kirain dikasih air jadi begitu keluar zut 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 zut. Pokoknya yang di efek basah. tuh yang di efek yang di atasnya tuh. Oh gitu. Jadi bawahnya enggak. Kebayang nggak kalau bawahnya air? Aduh, Tangan putih ya kan, zet zet, pala keluar lumut, bawah kaki kisut. nggak pas keluar gini. Masuk angin. Totonya iklan, minum jamu gitu kan. Nggak laku tuh. Jamunya nggak laku. Oh iya karena lumut, ya bener juga. Yang iklanin hantu. Terus ada hantu apa lagi nih Mbak? Terus hantu senior. Hantu senior. Ada seniornya kan, gue pernah jadi Aduh. meranin hantu senior. Apa tuh hantu senior? Maksudnya dia tuh udah sakti, dia saking saktinya dia udah bisa tembus ke dunia ini, kehidupan, udah dunia apa, beda dunia kan. Dan gue bisa ke kehidupan manusia yang masih hidup. Wah, luar Oh, biasa luar hantu biasa. senior ya kan? Bener banget tuh, aduh. Make upnya juga agak-agak pegel ya. Gimana? Rambut gue tuh disasak. Mata gue pakai softline yang putih semua tuh. Oh karena Ini hitam. karena senior ini Iya, rambutnya harus rambutnya tinggi. udah saking seniornya udah panjang bener gitu kan. Terus kerjaannya naik pohon terus tuh, syutingnya. Manja. Di atas pohon. Bajunya apa tuh? Putih. Putih semua panjang. Gue ngebayangin. Serem kan? Aduh, horor. Gue ngebayangin. Gue ngebayangin Mbak. Kenapa? Enggak ngebayangin Mbak Ana Pinem dengan rambut disasak gitu kan, manjat ke atas pohon. Bayangin softline putih semua, mata gue udah serem banget. Ntar aku kasih footage ya Mbak. Terus itu apa tuh dia? Dia ngapain? Hantu yang kayak apa dia? Jadi karena ada yang baru meninggal ceritanya gitu, dan dia masih ada masalah yang belum selesai di dunia gitu, dan dia minta bantuan gua supaya dia bisa sakti kayak gua gitu. Oh gitu. Jadi ngajarin dari atas pohon gitu kan. ngajarin. Hantu senior nih. Iya, wah seru deh pokoknya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan Mbak Ana Pinem punya kesempatan ditawarin lagi main film hantu, mau nggak? Film gua mau. Film mau? Film. Justru pengen tuh. Film horor. Justru pengen main film horor. Pengen. Kemarin sempat ada yang nawarin, tapi gue lagi pas sinetron, jadi nggak bisa. Oh gitu. Nah itu gue baca perannya agak-agak, wah oke nih horornya nih, cuman ya nggak bisa. Belum rezeki jodoh, lah belum ya. jodoh. Semoga ya. Semoga nanti ada lagi ke depan. Oh langsung. Semoga. Semoga. Nih jadi hantu. Jadi kalau membutuhkan peran hantu bisa dicari Ibu Ana Pinem. Pernah memerankan hantu sumur, hantu senior, dan hantu apa lagi Mbak? Gue lupa satu lagi. Lupa hantu lagi. Pokoknya ada banyak hantu yang pasti menyeramkan. Jangan lupa ya di kontak beliau langsung iklan. Jangan tayangin malam Kenapa? Jumat ya.
Tapi pengennya tuh pengen jadi hantu yang seperti apa sih Mbak kalau dapat peran? Ya hantu yang apa ya, yang eh, lebih ke karakternya tuh yang nggak terlalu full makeup gitu loh, yang Apa yang ditonjolkan apa? ya bisa jadi makeup yang tipis-tipis gitu aja, tapi memang dia menakutkan gitu dari cara dia Oh, move-nya atau apanya gitu, atau matanya gitu. lebih ke kemampuan acting Lebih. Mbak Ana Pinem yang Iya. dieksplor gitu. Kalau yang kemarin kan gue FTV agak ini ya, hijau gitu, putih gitu kan, jadi gue mau acting dia udah serem. Aduh, jadi Mbak Ana pengennya hantu yang lebih mengeksplor kemampuan aktingnya Iya. Mbak Ana. Ada kan juga film horor dia hantu tapi dia jadi manusia gitu, sebenarnya dia hantu kan gitu loh, jadi itu kan mainnya Lebih Iya. ini ya aktingnya Iya. gitu ya, akting hantu dengan masa lalu yang kelam. Wah, itu kayaknya keren tuh. Banyak kalau drama-drama Korea tuh gitu, hantu. Kalau di Korea hantunya serem, nggak serem juga. Tergantung ceritanya. ceritanya gitu kan. Semoga nanti ke depan Mbak Ana Pinem bisa mendapatkan peran hantu yang sesuai dengan yang diimpikan. Karena aku gak sabar Mbak, aku pengen nonton gitu. Kalau dulu kan FTV nggak ditayangin lagi gitu kan. Kalau sampai dapat film, aku pasti nonton tuh. Semoga ya Sel. Iya dong, premier ya. Iya. Duduk paling depan. Nggak dapet tiket boleh sean juga nggak apa-apa nih Mbak. Semoga Sel, semoga. Iya, oke, Next. serem banget nih. Oke, Mbak Ana Pinem itu kan dulu pernah main teater. Sekarang tuh masih pengen nggak sih Mbak main teater? Terus terang udah dari berapa lama sih ya ke belakang ada kepengenan main teater gitu. Dulu gue sih diajakin sama Bang Yadi Timo, ayo Am, kita panggung katanya. Aduh, makanya ganggu juga nih, cuman kan anak gue masih kecil, jadi agak-agak tahu sendiri lah, latihan teater tuh kan waktunya lumayan panjang. Berapa lama biasanya Mbak latihan teater sampai jadi satu pementasan? Kalau dulu kita bisa 6 bulan. 6 bulan proses latihan. Kalau sekarang sih kayaknya 3 bulan juga bisa. Oh gitu. Itu 3 bulan full setiap hari latihan? Bisa nggak tiap hari sih sekarang, karena banyak yang kerja juga gitu, jadi mungkin seminggu 3 kali gitu mereka latihan. Dulu tuh teater apa Mbak yang pernah diperankan itu? Gue tuh pernah ikut teater lembaga, itu kan teater IKJ, namanya teater lembaga. Terus gue pernah ikut teater mandiri punya Mas Putu Wijaya. Terus gue juga pernah ikut teaternya Mbak Rini Jayusman, teater Yuka. Oh banyak ternyata Iya, ya. aduh, pokoknya di teater itu perjalanannya udah banyak banget. Dari teater lembaga, terus gue main sama Mas Putu Wijaya, itu yang mainnya bener-bener power tuh harus ada gitu. Karena latihan Mas Putu tuh nggak bisa diem. Maksudnya? Iya, kita latihan di panggung itu mulai latihan move, bergerak terus. Untuk istirahat jalan. Istirahatnya jalan. Gerak lagi. Wah, gila. Untung masih 20 tahun ya, jadi tenaga masih banyak. Kalau sekarang sih teler. Kalau di teater itu peran beda-beda tuh Mbak? Beda-beda. Yang paling berkesan jadi waktu itu peran apa tuh? Pernah meranin nenek-nenek. Nenek-nenek, iya. Gua usia dibikin di situ usia sekitar, waktu itu kan masih 20-an, gua mainin 40 ke 50 waktu usianya. Luar biasa. Dari suara, gestur itu kan kalau teater tuh beda ya. Iya. Nah, itu proses latihan itu. Coba Mbak, salah satu pelajaran di ilmu teater tuh apa Mbak? Aku pengen tahu, penasaran. Pelajaran di ilmu teater. Ilmu teater apa? Pengajarannya tuh apa biasanya? Sela juga kan udah pernah acting, ya kan? Pernah memerankan. Di teater itu sebenarnya lebih ke melihat, mendengar, akan keluar dari hati. Kita lihat kejadian apa, kita dengar, akan keluar yang benar gitu. Oh, jadi walaupun kita udah baca skripnya, tapi beda nih gitu, pemahamannya beda ya? Iya, karena naskah itu benar-benar kita dari kata per kata, kadang per kalimat
dari satu dialog karakter ini, paling dialognya panjang segini. Ini satu ngomong satu kalimat maksudnya ini, kalimat berikutnya maksudnya ini. Jadi dibedah. Per kalimat itu enggak cuma asal ngomong gitu, enggak, tadi kenapa dia ngomong gini gitu. Tiba-tiba dia berubah di sini, maksudnya dia nyindir nih di sini. Jadi itu dibedah kalau di naskah teater kita, makanya lama di proses readingnya juga udah lama, bedah naskahnya juga lama, baru masuk ke blocking. Habis blocking latihan lagi untuk menyatukan blocking dengan masuk lagi kalimat musik, itu. masuk lagi gitulah lamanya di teater. Tapi ada perbedaan nggak Mbak, acting di teater dan acting di sinetron? Acting itu acting, jadi bedanya itu ketika lu di panggung, ya lu cuma menyesuaikan, oh gue di panggung nih, berarti vokal gue harus lebih kencang, gerakan gue harus lebih besar. Gitu. Di TV, oh gue nggak perlu yang kencang banget nih, tergantung juga ya. Di TV pun kalau kenceng karena tergantung adegannya, situasinya, ada apa. Lu mau teriak-teriak di teater, di TV gitu, nggak tiba-tiba wah TV nih teriaknya pelan aja, padahal adegan emosinya lu harus teriak kenceng gitu ya, lu teriak gitu. Itu jadi sebenarnya jangan tiba-tiba ini kan ada mic di sini ya, buat teriaknya pelan aja lah. Di TV bukan di teater gitu kan, sedangkan adegan emosinya di situ lu harus teriak kenceng gitu. Ya lu harus teriak dong, nggak mungkin gara-gara di TV dikerap diturunin aja actingnya kan, enggak. Semua tergantung adegannya apa nih, emosinya apa nih gitu. Di panggung pun lu bisa berbisik, di panggung pun lu berbisik, tapi gimana berbisik di panggung gitu. Beda kalau kita berbisik di TV mungkin kita bisa ya, tapi kalau berbisik di panggung tuh nah, harus kenceng. iya. Berbisik yang kenceng gimana Mbak? Tapi kan sekarang panggung juga udah ada bantuan, Oh gitu, mikrofon di atas. okay. Di atas ininya ya, ada akustik ininya, panggungnya. Kalau di sinetron kita mau teriak kenceng, teriak nggak apa-apa, lu soundman-nya paling pengang dikit. Ya, kan soundman-nya ngatur ini kan, ada yang dia bikinlah di alatnya itu. Paling begitu cut, soundman langsung Kaget, iya, ngomong dong kalau mau teriak. Udah nggak tahu ternyata dia harus teriak. nggak tahu loh emosi datang tiba-tiba. Iya. Masa tiba-tiba ditahan ya kan? Biasa kan kalau soundman gitu kan. Iya. Ngomong-ngomong dulu kayak. Enggak, dia kenceng suaranya jauh-jauh. Iya benar. Kalau yang pelan, up dong up gitu. Serba salah. Iya benar. Tapi aku pernah Mbak acting waktu itu, aku berperan, suara aku bindeng, jadi aku ngomongnya nggak jelas. Memang itu aku tuh perannya begitu. Itu suaranya seneng banget karena dialog aku nggak pernah salah. Dan aku suka aku gitu, maksudnya dialognya tuh dia langsung ya udah oke. Dialog nggak pernah salah gitu kan. Itu seru sih. Kangen syuting. Hah? Kangen syuting. Aduh jangan gitu. Ya nanya gua siapa sih? Ini kita lagi syuting ya kan. Lanjut. Nah, oke. Jangan nyontek dong. Nanti dibacain, tenang. Kepo banget. Ini nih, Mbak Ana pernah kerja yang lain nggak sih selain syuting? Ini nggak ada yang tahu, Pak Mas sama Bu Mbak ini cuma tahu Ana Pinem, perannya pasti jadi ART gitu kan. Bener. Atau jadi ibu-ibu jahat yang becek-becek anaknya gitu. Pernah nggak kerjaan yang lain? Pernah, Sel. Jadi sebelum terjun ke syuting, gue itu pernah ngesting untuk iklan. Oh, pernah jadi casting manager? Untuk casting ya, bukan manager, yang ngesting ya. Itu namanya biasanya namanya casting manager. Manager ya, udah pokoknya gue yang ngesting untuk iklan gue pernah. Jadi gue kan kalau casting iklan tuh kriteria yang dicari kan udah dapet ya, yang begini. Cuman gue orangnya nggak tegaan. Semua gue castingin. Kirain padahal nggak masuk kriteria, teman. Nggak apa-apa. Capek-capek deh udah, daripada dia udah jauh-jauh datang nggak casting kan, kasihan. Gitu. Ya udah gitu deh. Terus pernah juga bantu-bantu di kostum. Oh gitu pernah? Iya, untuk iklan itu gue bantu di casting, bantu di kostum juga. Gitu. Terus pernah juga ngajar teater untuk anak SD. Ah serius? Iya. Ngajar teater? Anak SD yang diajarin apa Mbak teater itu? Jadi di SD itu sebenarnya ekstrakurikuler ya. Ya dasar aja lah, untuk anak-anak bisa dialog, nggak yang terlalu gimana. Untuk membuat anak pede ya berdialog di depan orang kali ya. Terus bikin pementasan untuk
di sekolah aja gitu aja. Sekarang di sekolah Nawa ngajar teater juga nggak? Kayaknya nggak ada. Tapi pengen nggak Mbak apa suatu saat bisa bener-bener jadi ngajar teater gitu? Ada nggak sih rasa? Kayaknya gue nggak ada jiwa pengajar yang jiwa besar untuk jadi pengajar gitu. Dulu karena kebutuhan aja. Oh gitu. Cari duit. Ya ampun, realistis sekali. Berapa lama waktu Mbak jadi pengajar? Cuman nggak lama sih, setahun kali ya. Setahun. Tapi kalau udah pernah jadi kostum, casting manager gitu kan, pernah nggak? Pengen nggak? Pengen ngedirect gitu, pengen nge-produce film, entah itu film festival, film pendek atau apa gitu, ada nggak sih Mbak impian ke sana? Sebenarnya pernah dulu untuk TVRI. Oh pernah? Iya, gue yang Pernah juga. gue yang bikin ceritanya, terus gue yang ngedirect. Cuman untuk acara dulu tuh ada kayak apa ya, acara-acara apa ya namanya dulu tuh, acara TVRI Talk show atau? Jadi dia bikinnya sih di studio. Kalau ceritanya syutingnya di studio. Untuk acara apa sih gue lupa. Jadi gue yang dari nulis sampai ngedirect tuh paket lupa lengkap itunya. ya kan, pernah kostum, pernah ngesting, pernah nulis, pernah ngedirect, acting juga juara. Luar biasa sekali. Sampai banget ya. Apa yang belum pernah apa? Ini ternyata ibu ini apa yang belum pernah coba? Yang belum pernah apa? Syuting bikin film kali ya. Bikin yang produksi, bener-bener produce film. Wah, gitu keren ya. banget tuh Sel. Pengen ya? Modalin dong Sel. Loh, terbalik. Terbalik. Modalinnya kita bikin film apa namanya Sel, nggak usah film yang inilah, untuk festivalan aja. Film pendek pengen ya. Oh ya ampun, semoga ya nanti kita ngobrol lagi di belakang. Yuk, Oke, kita bikin proposal. Laper ya? Kita bikin proposal dulu sama bos. Lah jadi Udah berapa nih? udah banyak kok Mbak. Oke. Udah masih ntar sampai habis pagi nih kita pokoknya ngobrol pagi. Nah nih zaman dulu pernah manggung di mana aja Mbak? Teater. Oke. Paling jauh sih gue pernah manggung di Malaysia. Oh, sampai ke Malaysia? Malaysia. Luar biasa. Jadi sebenarnya kita manggung diundang KBRI Malaysia, terus main di kampus di Malaysia tuh, lupa kampus apa. Pokoknya tempat pementasannya tuh gede banget. Dan itu kita mainin apa? Mainin wayang. Nanti ada di foto-fotonya gue kasih. Oh ya ampun, seru banget. Di Malaysia. Paling jauh ya situ, main teater di situ. Malaysia. Kalau di sini sih di Geraha Bakti tim udah main di gedung kesenian, udah Bandung, udah Bali, udah semua. Kalau di sini paling jauh ya Malaysia. Main teater tuh Mbak udah sering banget ya berarti ya? Maksudnya udah bukan cuma hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Bener-bener banyak. Ini gak ada yang tahu kan Pak Mas sama Bumba kan. Nanti aku punya foto-fotonya, aku kasih lihat loh. Keren banget pokoknya. Kelas nih. Enggak, masih banyak. Hah? Masih ada, jangan curang, Mbak. Aku menghitung. Nah, anaknya Mbak Ana Pinem itu kan udah 5 tahun nih usianya. Sekarang Mbak Ana itu udah menentukan kriteria calon menantu. Calon menantu idaman untuk Nawa nanti itu kayak apa? Pokoknya ibu itu kan selalu mendoakan yang baik-baik ya untuk anaknya. Setiap anak lagi tidur pasti tuh ucap doa, semoga anakku nanti ini, anakku ini, anakku ini. Pasti salah satunya yang di doa gue sekarang itu mendapat suami yang baik. Itu dulu. Baik dulu. Karena buat gue kalau hal-hal lain ada tapi dia nggak baik, kayaknya anak gue nggak akan bahagia gitu.
ya kan. Ada pun semua pokoknya kaya teman gak baik, wah anak gue kasihan anak gue. Pokoknya itu harapan gue satu, nanti suatu saat dia punya pasangan gitu, pertama kasih yang baik dulu, itu dulu, minta baik, yang lain-lainnya gue yakin kalau dia udah baik dia akan mencukupi kebutuhan istrinya tuh, anak-anaknya. Kira-kira nih yang sekarang kan banyak nih artis cilik-cilik gitu, kayak siapa Mbak? Kayak siapa? Cipung yang apa, ganteng tampan rupawan gitu, atau kayak artis cilik siapa lagi ya? Kalau masalah ganteng, gue yakin dia kan anak gue ya. Nah gue kan pasti anak gue nggak jauh-jauh dari gue dong. Pasti punya kriteria itu, gantengnya ya ganteng buat lu kan belum tentu ganteng buat gua gitu kan. Oke. Ya kan pasti dari hati sih nanti sel itu akan mengalir dengan sendirinya. Tetap hati. Iya. Tapi nih kira-kira Mbak Na tuh nanti kalau udah, maksudnya kalau Nawa udah gede itu tipikal orang tua yang jodohin anak apa enggak? Enggak. Oh enggak. Karena gue di keluarga gue juga nggak ada yang kayak gitu, dibebasin tapi bertanggung jawab. Tapi udahlah. Ini lagi ya anaknya baru 5 tahun ya. Nggak apa-apa sih. Yang ditanyain. Kita tuh pingin kedepannya kan, kita kan ke depan ngeliatnya kan. Gitu. Jadi pengen yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kan kalau di sosial media tuh lagi viral banget orang tua yang bikin petisi, bukan petisi, perjanjian sama anaknya. Tidak boleh berpacaran sebelum usia berapa gitu. Oke. Mbak Ana sempet nggak tuh punya pemikiran bahwa nih ntar anak aku larang, nggak boleh pacaran, nggak boleh ini, nggak boleh itu, pokoknya nanti harus begini harus begini. Enggak, gue lebih ke oke nih anak nanti usia berapa yang udah bisa gue ajak komunikasi yang ke arah lebih serius gitu. Kalau sekarang kan nggak mungkin lah ya kita 5 tahun. Iya, nanti mungkin dia SMP atau berapa, nah mulai gue mau udah punya planning lebih mengarahkan dia gitu. Bukan berarti kamu harus begini, tapi memberi contoh atau kasih pengetahuan ke depannya gimana gitu. Jadi nggak memaksakan sih gue sih intinya. Nggak bikin perjanjian. Ya. Mungkin Tekken sekarang juga kan masih di bawah umur ya. Tekkennya pakai ini, telapak kaki. Jempol. Iya, pakai jempol. Lanjut ya Mbak. Oke. Seru deh pokoknya. Oke, lanjut. Nah, yang satu ini pokoknya aku jamin Pak Mas dan Bumba semuanya belum ada yang tahu. Cuman aku aja yang tahu karena aku inner circle-nya Mbak Ana. Apa sih itu? Mbak Ana itu pernah diundang ke kerajaan Brunei. Ya, mantap nggak tuh? King. Ya kan, langsung diundang sama Raja Brunei. Coba bayangin, itu waktu itu untuk dalam rangka apa sih Mbak? Itu kan waktu sinetron Putri yang gitu kan. Oke. Nah sebenarnya yang diundang Mas Arik sama aku. Cuman karena waktu itu scene gue lagi banyak, gue nggak nyanggupin. Akhirnya yang berangkat Mas Arik. Itu ulang tahun rajanya deh kayaknya. Nah, gue pikir udah nggak rezeki ya. Ternyata nggak lama agensinya calling gue untuk ulang tahun queennya, ratunya. Wah, pas banget saat itu scene gue nggak banyak dan gue bisa izin, akhirnya berangkat. Luar biasa. Ternyata masih rezeki. Masih rezeki ternyata ya kan. Ada kesan apa tuh Mbak Putu? Ada cerita apa tuh waktu itu ke sana? Pokoknya itu kerjaan yang enak banget sih buat gue ya. Udah berangkatnya naik pesawatnya bisnis, terus sebelahnya tau gak siapa? Nicholas Saputra. Oh ya Tahu dia inget apa nggak sama gue? Terus sampai sana hotelnya bagus, disambut di bandaranya tinggal jalan-jalan aja nggak ribet. Terus gitu sampai di hotel langsung dapat bingkisan. Oh wow. Terus diajak muter-muter kerajaan di sana, makan bareng pangerannya. Ya, bener. Pangeran yang mana tuh? Yang itu, yang mau nikah, Kayaknya bukan deh. Oh, bukan. Abangnya kayak abang.
Oh, belum, nggak ketemu sama yang jadi idola para wanita Nggak. Indonesia itu. Nggak tahu deh, mungkin masih kecil kali waktu itu dia. Oh, Nggak, pas lagi- acara ulang tahun ratunya itu kan kumpul di situ. Mungkin dia ada, cuma masih kecil. Tahun berapa Mbak waktu itu? 2011 apa? 2011 ya. Ya, Luar biasa. luar biasa. Kesempatan yang luar biasa ya Mbak ya. Bersyukur banget. Itu waktu itu Putri yang ditukar. Putri yang ditukar. Oh, yang Dan main pas waktu banget itu- ketemu sama ratunya tuh pas salaman, oh saya senang sekali kamu kan itu lucu sekali gitu. Dia ampun, dia benar-benar nonton ternyata. nonton. Berarti dulu sinetron Putri yang ditukar itu tayang di Iya, di Brunei. sana. Tonton di sana. Oh, mana nih yang suka ngebully sinetron Indonesia? Mana yang suka ngebully sinetron Indonesia? Oh, ditonton sampai ke Brunei karena dulu sinetron Indonesia juga pernah tayang di Malaysia Iya. juga gitu kan, dan itu nggak banyak orang yang tahu kan gitu. Jadi ternyata Ratu Brunei itu juga nonton Putri yang ditukar. Waktu itu yang main Marshanda ya? Bukan, Nikita Willy. Iya. Oh, Tapi Nikita Willy. yang kesana ikut Marsanda. Oh, yang kesana ikut Mas Marsanda. Jamal. Terus siapa lagi, Nicholas, Rame. Debbie, beberapa penyanyi. Oh, aku tuh Marshanda juga di ke sana. Oh, Putri yang ditukar. Berapa episode waktu itu Mbak? 676. Apa? 676 episode. 676. Oke. Jadi tayang sepanjang itu sampai digemari di luar negeri dan sampai akhirnya membuat Mbak Ana Pinem sebagai salah satu pemeran di sinetron tersebut sampai diundang langsung ke kerajaan Brunei. Coba bayangin. Waktu itu apa, MC Mbak atau apa? Sebenarnya ya MC cuman untuk hiburan aja. Oh, Nggak gitu. yang serius, cuman MC hiburan. Dan pokoknya sebelum MC dapat bingkisan 50%, terus sesudahnya dapat bingkisan 50%. Diingat banget ya itu Karena itu bingkisan. kerjaan yang sangat ringan dan dapat bingkisannya banyak banget. Dapat bingkisan dan pengalamannya tuh luar biasa ya. Benar, pengalamannya luar biasa. Ya ampun. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir nih Mbak. Waduh, akhirnya sampai juga pertanyaan terakhir. Nah, dulu itu Mbak Ana sempat cerita kalau Mbak Ana pernah menang festival teater. Boleh nggak Mbak kalau cerita? Waduh. Festival apa tuh? Itu tahun 98 ada festival teater IKJ kayaknya. Jadi dari beberapa grup teater boleh ikut daftar untuk festival itu. Nah, gue waktu itu meranin naskahnya Arifin Senur kalau nggak salah. Jadi ibu-ibu gitu deh. Nah itu gue menangin jadi pemeran wanita terbaik. Pemeran wanita terbaik. Ya. Itu apa tuh Mbak? Festival teater apa? Namanya apa? Maksudnya anugerah apa-apa? Dulu tuh emang ada festival, ntar teater di sini, festival teater Jakarta Timur gitu-gitu. Nah ini festival teater IKJ. Jadi kampus IKJ bikin, nah yang punya grup-grup teater boleh ikut. Dulu Mbak Ana pernah cerita kayaknya itu salah satu tokoh dari IKJ yang membuat ya. Oh iya. Nama itu apa namanya itu? Maksudnya Nama beliau. Oh ibu itu yang Kan Mbak Ana dulu bukan pernah cerita ya, itu namanya festival teater apa gitu. Wahyu Xiongling. Oh iya itu. Itu Beda lagi. Itu pendiri pertama teater IKJ. Itu Wahyu Xiongling. Bapak Wahyu Xiongling itu adalah pendiri pertama IKJ. Nah, salah satu dosen juga yang dosen di IKJ. Oh gitu, dan itu adalah festival teater Wahyu Xiongling gitu. Luar biasa. Dan itu memenangkan pemeran wanita terbaik. Salut nggak? Coba selain pemeran utama wanita terbaik dalam teater, kalau dalam sinetron atau film atau FTV, Mbak pernah nggak memenangkan atau dinominasikan dalam suatu penghargaan? Kalau menang belum sih. Kalau nominasi pernah. Oh, nominasi pernah? Itu kan pernah dulu yang ART. ART? Silet Award ya? Oh, Silet Award kita itu dapat pernah? nominasi kan? Nominasi kan untuk sinetronnya. Untuk perannya Rindu juga. Perannya Rindu juga dapat waktu iya itu kan? ya? Tapi nggak menang. Oh, tapi dinominasikan. Iya, sih. Nah, pernah juga judul Diva, sinetron Diva itu masuk nominasi film Bandung, pemeran pembantu wanita. Oh, nominasi sempat jadi nominasi pendukung ya? Pendukung ya. wanita terbaik. Oh, oke. Nominasi. Pernah Judul sinetronnya Diva. Tahun berapa gue lupa deh Diva. Yang main itu Nirina Ya. Zubir ya. Yang dia buta. Buta itu.
Waktu itu Mbak Ana berperan sebagai apa tuh? Aku di situ jadi ibunya Baim dan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Oke, dapat nominasi Festival Film Bandung. Wah, itu keren banget sih. Ini nggak banyak ada Pak Mas dan Bumba di rumah yang tahu loh ternyata seorang Ana Pinem itu punya banyak banget prestasi, punya banyak banget hal yang sudah pernah dilakukan dan menginspirasi banyak orang. Sampai diundang ke kerajaan Brunei, itu kan nggak banyak banget orang yang tahu gitu kan. Ya itu tadi aja circle itu. Inner circle aja yang tahu gitu. Makanya nih Sit on Global Indonesia tuh happy banget kalau Mbak Ana Pinem bisa meluangkan waktu gitu untuk bersama-sama ngobrol, menginspirasi gitu. Nah, ada nggak apa yang Mbak Ana mau sharing untuk Pak Mas dan Bumba subscriber Sogi? Untuk hal apa? Apa aja pesan-pesan atau Mbak Ana tuh mau menceritakan apa sih, menginspirasi lah Oke, untuk subscriber Sogi nih, khusus kata mutiara karena Mbak Ana ini kan seorang penulis juga. Mbak Ana tuh bikin penulis penulis hobi. novel. Penulis hobi. Novel judulnya Rapuh. Ya kan? Aku baca loh, itu puisi dan puitis. Coba Mbak Ana mengucapkan beberapa patah kata, nasihat mungkin atau apa gitu. Buat gua, hidup itu adalah proses untuk menjadi lebih baik, dan dalam proses itu jangan pantang menyerah karena pasti ada jalan. Wah, luar biasa. Thank you Mbak Ana Pinem. Mudah-mudahan nanti next kita bisa ngobrol lagi, bisa talking lagi nih, bikin inner circle talk yang lebih inner lagi gitu ya kan. Sip. Nah, oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Ana. Sama-sama. Mbak Ana bilang dong, jangan lupa subscribe, komen. Jangan lupa subscribe, komen. Sit on Global Indonesia. Sogi. Dah. Mbak Ana Pinem juga dong. Dah.